Keesokan harinya Lang Hua yang sudah akan sembuh, Bai Fengxi akan mengajaknya ke Gunung Wu. Prajurit lalu memberitahukan jika kejahatan Guyu sudah diselidiki dan tidak ada hubungannya dengan sekte Tian Xuang. Dan mayat Guyu juga sudah dimakamkan oleh Kementerian Keadilan di kuburan massal. Prajurit lalu memberitahukan jika Nona sudah ditunggu oleh Pangeran Yongping di restoran Lan Yun. Di sini Lan Xi menepati janjinya, karena setelah masalahnya sudah selesai, maka dia akan memasakkan makanan untuk Bai Fengxi dan memberitahukan jika restoran Lan Yun ini juga miliknya. Bai Fengxi merasa jika kata Lan dari Lan Yun adalah Lan Xi, dan menebak kata Yunnya adalah Si Yun. Lan Xi membenarkan perkataan Bai Fengxi, dan Bai Fengxi merasa jika Hai Fengxi begitu tergila-gila kepada Tuan Putri Si Yun. Padahal Lan Xi belum pernah bertemu tapi sudah begitu mencintainya. Lan Xi memberitahukan jika mereka pernah bertemu saat masih muda. Namun jika ia bertemu dengannya sekarang, mungkin tidak akan mengenalinya. Lan Xi bertemu Si Yun ketika perjamuan Nam Prefektur. Pada saat itu Lan Xi masuk ke dalam sebuah aula, tempat dipajangnya foto ketujuh kaisar negara Dong sebelumnya. Lan Xi pun yang bertemu Si Yun mengaku sebagai pendamping pangeran pertama. Si Yun mengatakan jika ini adalah tempat terlarang dan tidak diperbolehkan seorang pendamping untuk datang ke sini. Lan Xi yang mendengar tempat terlarang, namun mengapa Si Yun sendiri datang ke sini? Karena mereka diam-diam melihat foto para kaisar, Lan Xi pun mengajak Si Yun untuk saling menjaga rahasia. Dan setelah Lan Xi pergi, mereka sudah tidak pernah bertemu lagi. Maka dari itu Lan Xi membuat restoran Lan Yun ini untuk memperingati kenangan masa muda saat itu. Di perjalanan pulang, Lan Xi berterima kasih kepada Bai Fengxi karena ia satu-satunya orang yang mengerti akan perasaannya. Namun Bai Fengxi yang sudah tahu siapa Hai Fengxi sebenarnya, ia merasa tidak akan bisa berteman setara lagi dengan Hai Fengxi. Dan Bai Fengxi juga sangat membenci istana karena dia suka kebebasan dan hidup leluasa di dunia persilatan. Meskipun Lan Xi nantinya akan menjadi penerus Yongzhou, tapi dia punya dua identitas. Jika suatu hari nanti mereka bertemu kembali, maka Bai Fengxi bersedia bersaing lagi dengan menyandang gelar Bai Fengxi dan Hai Fengxi. Karena Lang Hua sudah sembuh, Bai Fengxi sudah berjanji akan membawanya besok ke Gunung Wu. Mereka berdua yang tidak ingin berpisah, Lan Xi tahu jika Bai Fengxi hanya ingin bebas di dunia persilatan, dan ia tidak akan membuatnya terlibat lagi dengan urusan istana. Sedangkan Bai Fengxi berharap alangkah baiknya jika Hai Fengxi masih rubah hitam di dunia persilatan. Di perjalanan ke Gunung Wu, Lang Hua merasa jika Bai Fengxi tidak rela meninggalkan Yongzhou. Bai Fengxi mengatakan jika mereka bisa ke sini kapan saja. Namun Lang Hua bukan bermaksud kepada kotanya, tapi kepada orangnya. Bai Fengxi memberitahukan jika mereka sudah tidak sejalan. Hanya dengan perpisahanlah baru bisa menghindari rasa sakit di kemudian hari. Di sisi lain, Lan Xi diberitahu Zhongli jika Bai Fengxi sudah meninggalkan ibu kota. Zhongli yang bertanya kenapa pangeran tidak mengantarkannya, Lan Xi memberitahukan jika ia sudah lama di dalam pertikaian istana. Melihat Bai Fengxi begitu bebas, sangat membuatnya iri. Dan jalan yang akan Lan Xi ambil pasti akan penuh darah. Karena mereka sudah tidak sejalan, maka jangan dipaksakan. Mengantarkannya hanya akan menambahkan rindu. Di sini Lan Xi mengajak Peng Qiwu untuk bertemu. Lan Xi memberitahukan apa yang sedang ada di pikirannya. Peng Qiwu pun menyadari jika pangeran tidak hanya ingin menjadi Raja Yongzhou, tapi juga menginginkan dunia ini. Karena Peng Qiwu sudah tahu maksud pangeran, Lan Xi mengatakan jika sepanjang jalan ini, yang paling tidak ia butuhkan adalah urusan percintaan. Dan Lan Xi tidak ingin mengganggu atau menunda kebahagiaan Menteri Peng. Di malam harinya, Raja memberikan buku pedoman rahasia dari Menteri Divisi Militer Yuan Boyan untuk memperkuat persenjataan. Raja sudah memerintahkan Yuan Boyan bekerja sama dengan 5 jenderal untuk mengumpulkan kekuatan secara diam-diam. Karena ada masalah kekurangan cadangan kuda militer, Raja pun meminta Lan Xi untuk menangani kasus ini. Di kediaman pangeran, Ren Dousong memberitahukan jika masalah kuda militer merupakan peluang yang bagus. Jika pangeran berhasil, maka posisi penerus akan selangkah lebih dekat dengan pangeran. Peng Qiwu lalu memberitahukan jika kuda militer diawasi oleh Wang Mihai, wakil menteri divisi militer, yang merupakan adik dari Menteri Wang. Pangeran yang akan membeli kuda, takutnya Wang Mihai akan membuat masalah. Lan Xi tahu jika masalah kuda ini hanyalah dalih dari ayahnya, yang ingin menghentikan Menteri Wang dalam memimpin. Lan Xi lalu meminta Chuan Yu untuk pergi ke Xinjiang Timur membeli kuda, dan meminta Menteri Peng untuk menemukan bukti korupsi Wang Minghai sebelum mereka kembali. Di kediaman ratu,
Menteri Wang menemui ratu karena urusan kuda militer. Dia memberitahukan jika raja menempatkan Pangeran Yongping sebagai penanggung jawab atas kuda militer. Dan Menteri Wang khawatir jika adiknya akan dimanfaatkan. Ratu tahu bahwa kekurangan total kuda adalah 30%. Dan ratu juga tahu bahwa raja tidak benar-benar berpikir meminta Pangeran Yongping membeli kuda. Raja mengambil kesempatan ini karena ingin berurusan dengan Menteri Wang. Karena ini adalah urusan negara, maka dari itu Ratu Bailey tidak bisa membantu. Menteri Wang memberitahukan jika masalah ini bukan hanya urusannya, tapi juga urusan mereka. Karena uang korupsi adiknya 80% diantarkan ke kediaman pangeran ketiga. Jika adiknya ketahuan, maka pangeran ketiga juga akan ikut terlibat. Ratu Bailey yang mendengarnya tidak ada pilihan lain. Menteri Wang pun meminta Ratu Bailey untuk menyelidiki penyelundupan kuda militer adiknya yang dilakukan oleh orang lain. Di sisi lain, Menteri Wang datang menemui adiknya Wang Minghai. Dia memberitahukan jika Ratu Bailey bersedia membantu. Menteri Wang lalu meminta adiknya pergi ke Xinjiang Timur untuk membeli semua kuda dengan harga 10 uang perak agar menaikkan harga kuda. Di kediamannya, Ratu memarahi Peng Ju yang terlibat dalam korupsi kuda militer. Ratu pun akan menghukum Peng Ju agar tidak melakukan kesalahan lagi. Ratu lalu meminta Peng Ju untuk pergi ke Xinjiang Timur untuk meminjam ribuan kuda kepada Pamaning. Di sisi lain, Peng Qiu memberitahukan jika dia sudah meminta orang untuk menyelidiki Wang Minghai. Hanya saja transaksi kuda militer ini melibatkan banyak hal. Peng Qiu juga memberitahukan jika pada saat dia masuk ke kediaman, Peng Qiu mendengar bahwa pangeran ketiga juga sudah keluar kota. Lansi pun lalu merasa jika Peng Ju juga terlibat dalam masalah ini. Di sisi lain, Wu Yuan yang meminta Pangeran Huangzhou untuk ikut dengannya ke Gunung Wu karena di Gunung Wu banyak pendekar yang terjebak akibat tidak bisa menyelesaikan ujian dari Master Tain. Dan Wu Yuan datang ke sini untuk memecahkan misteri dan menyelamatkan para pendekar. Karena sudah datang ke sini, Pangeran Huangzhou pun akan mengikuti Wu Yuan. Tak lama setelah itu mereka pun bertemu dengan rombongan orang sekte Tianshuang. Wu Yuan memberitahukan jika ada 30 pendekar yang masuk ke Gunung Wu, tapi tidak ada yang berhasil keluar. Menurut Wu Yuan, labirin yang digunakan Master Tain tidak berbahaya dan tidak akan mencelakai para pendekar. Namun agar para pendekar bisa keluar dari sana, maka harus ada salah satu dari mereka yang berhasil menerobos labirin untuk membukanya. Mereka yang akan segera pergi, Bai Fengxi akan mengajak Lang Hua dan Jiu Rong dan meminta Lucy untuk memimpin semua murid menunggu di sini. Di malam harinya, Zhongli memberitahukan jika orang sekitaran Gunung Wu memberikan kabar bahwa Bai Fengxi telah memasuki Gunung Wu bersama dengan Pangeran Huangzhou dan Wu Yuan. Pangeran yang mendengarnya meminta Zhongli untuk tidak perlu memberikan kabar tentang Bai Fengxi lagi. Di kediamannya Peng Chang diberitahu jika Ratu menyuruh Pamandai untuk meminta Pangeran datang ke istana. Di istana, Ratu menyambut Peng Chang dengan sangat baik dan Ratu berbicara banyak selayaknya ibu kepada anak. Tujuan Ratu Bailey meminta Peng Chang datang ke sini karena ia akan mencarikan seorang istri untuk Peng Chang. Dan ibunya juga sudah menyiapkan obat-obatan dan bakpao kesukaan Peng Chang saat kecil. Di kediaman Peng Chang, Ratu Bailey sudah memutuskan jika besok ia akan memanggil ibu dan anak bangsawan Qi datang ke sini agar Peng Chang bisa melihat sendiri kecantikan putri bangsawan Qi. Peng Chang lalu memberitahu Pamandai jika ibunya kalah dari Lansi soal ujian istana, dan ayahnya sekarang mempercayakan urusan kuda militer kepada Lansi. Peng Chang tahu jika ibunya hanya berpura-pura baik kepadanya, dan ibunya ingin menjodohkan Peng Chang kepada putri bangsawan Qi, karena bangsawan Qi selalu bertentangan dengan Lansi. Jika Peng Chang menjadi menantunya, maka dia juga akan bermusuhan dengan Lansi. Peng Chang merasa jika hati ibunya begitu kejam. Pamandai mengatakan jika maksud Ratu bukanlah seperti itu, namun ini hanyalah bentuk cinta kasih ibu terhadap anak. Peng Chang yang mendengarnya lalu memperlihatkan alerginya karena ibunya telah menambahkan udang kepada semua bakpao yang diberikan kepada Peng Chang. Di barak Yongzhou, Peng Ju datang menemui Pamaning. Dia memberitahukan jika ibunya mau meminjam ribuan kuda. Peng Ju pun lalu memberikan surat dari ibunya, dan Pamaning meminta Peng Ju untuk menunggu di sini karena dia akan mengirimkan orang untuk menghitung kudanya. Keesokan harinya, Peng Chang sudah bersama Qi Chengniang putri bangsawan Qi. Qi Chengniang tidak suka kepada Peng Chang karena dari awal dia muram terus. Dia juga mengatakan jika bukan karena Ratu yang terus memohon kepada ibunya,
Ki Cheng Niang tidak akan mau menikah dengan anak seorang pelayan istana. Peng Chang yang mendengarnya sedikit marah dan langsung pergi dari sana. Peng Chang yang memberitahukan hinaan Ki Cheng Niang terhadapnya, namun ibunya tidak terlalu marah dan akan mengatur jadwal pernikahan mereka. Peng Chang pun yang tidak mau menikah dengan Ki Cheng Niang. Hal itu membuat ibunya marah, karena Peng Chang juga membahas ibunya yang telah menggantikan posisi Ratu Yige saat sudah tidak ada. Ratu Bailey tetap akan menikahkan Peng Chang, karena jika Peng Chang tidak setuju, maka hubungan antara ibu dan anak akan berhenti sampai di sini. Di sisi lain, Zhongli memberitahukan tentang Ratu Bailey yang akan menjodohkan pangeran pertama kepada Ki Cheng Niang. Lansi yang tahu Ratu Bailey sudah gelisah masalah kuda militer, maka dari itu Ratu memanfaatkan kakak pertamanya agar mereka saling bermusuhan. Di Gunung Wu, Bai Fengxi dan lainnya diserang oleh sekumpulan daun tajam yang berterbangan. Lang Hua dan Jiorong yang masuk ke dalam lubang, Bai Fengxi diberitahu Master Tayin untuk melanjutkan perjalanannya. Karena mereka tidak apa-apa, mereka pun yang terjatuh. Jiorong mendengar ada seseorang yang mendekat. Ternyata orang yang datang adalah Guru Bai. Lang Hua yang melihatnya sangat senang. Guru Bai memberitahukan jika orang yang tidak lolos akan berada di sini. Namun untungnya lembah gunung ini dipenuhi dengan makanan dan sumber air. Mereka hanya bisa menunggu orang yang lolos dari ujian agar bisa keluar dari tempat ini.